Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 432, Deng Huo, kamu tidak bisa melarikan diri. Pendekar pedang, Raja Tulang, Sue Yang, dan Bis tercengang dan menatapnya dengan mata terbelalak. Sebelumnya, mereka hanya berharap Jian Wushuang dapat mengalahkan Deng Huo, sehingga Nyonya Merah dapat mengerahkan formasi. Mereka tidak pernah mengharapkan hal lain. Tapi sekarang, apa yang mereka lihat? Jian Wushuang mengejar Deng Huo. Ya, dia mengejar. Terlebih lagi, apakah Deng Huo dapat melarikan diri masih belum jelas. Pendekar ingin membunuh Deng Huo. Memikirkan kemungkinan ini saja sudah membuat semua orang takjub. Deng Huo adalah ahli yang menentang surga. Di seluruh medan perang berapi, tanpa adanya penguasa saat ini, dia jelas tak terkalahkan. Telah terjadi begitu banyak pertempuran di medan perang berapi. Kapan seorang ahli yang menentang surga dikejar? Pengejaran hari ini jelas merupakan yang pertama kalinya. Medan perang berapi-api membentang sepanjang 8 juta kilometer dan sangat luas. Wilayah luar saja sangat luas. Para ahli dari dua kubu besar, yaitu kelompok yang dibentuk oleh banyak ahli tahap 2, bertempur dengan sengit di wilayah luar. Pada saat ini, tepat di hamparan kekosongan area luar, dua tim kecil tengah bertarung dengan sengit. Membunuh. Kirim mereka ke neraka. Pertarungan mereka sangatlah sengit. Namun, pada saat ini, dari cakrawala yang jauh, sungai darah yang besar dengan cepat mengapung ke arah mereka. Deng Huo, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara dingin bergema di seluruh langit, membuat kedua tim yang tengah bertempur sengit menghentikan pertarungan. Banyak pasang mata mulai memandang ke arah sungai darah. Deng Huo yang mana? Semua ahli dari tim kecil kubu Markis Bulan Pucat agak tercengang. Namun, tak lama kemudian, mereka melihat sesepuh berjubah putih, yang dengan gila melarikan diri di depan sungai darah. Aura yang dipancarkan oleh sesepuh berjubah putih itu membuat semua orang gemetar. Para ahli dari tim kecil dari kubu Markis Bulan Pucat segera mengenali sesepuh berjubah putih itu. Tuan Deng Huo. Itu adalah guru Deng Huo. Petik 2. Master Deng Huo yang tak terkalahkan, salah satu dari 3 ahli tingkat penentang surga di kubu Markis Bulan Pucat kita. Jeritan demi jeritan terdengar, mengejutkan para ahli dari tim kecil kubu Markis Darah mengambang. Mereka tidak begitu mengenal Deng Huo, namun mendengar level menentang surga sudah cukup membuat mereka tercengang. Namun, pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Tuan Deng Huo sedang dikejar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Para ahli dari tim kecil kubu Markis Bulan Pucat berseru satu demi satu untuk mengekspresikan keterkejutan mereka. Cepatlah, ayo kita ikuti mereka. Tim ahli dari kubu Markis Darah mengambang sangat bersemangat. Mereka menghentikan pertempuran sekaligus. Kedua tim mengikuti mereka secara bersamaan. Sebenarnya, keributan Jian Wushuang yang mengejar Deng Huo sangat mengganggu. Dia telah mengejar sejauh puluhan ribu mil dari Jiuse Cave Mansion. Tim ahli yang mereka temui jauh lebih banyak daripada mereka berdua. Namun, semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Banyak tim yang ingin menyusul, namun sayang kecepatannya tak dapat dikejar. Di tengah-tengah sungai darah, wajah Deng Huo sangat suram. Auranya telah melemah. Tidak ada jalan keluar baginya. Terjebak di sungai darah, kecepatannya terbatas. Namun, Jian Wushuang dan boneka darah itu, yang awalnya sangat cepat, lebih cepat darinya dengan bantuan sungai darah dan menyusulnya dengan sangat cepat. Setiap kali mereka mengejar, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkis mereka, lalu menggunakan kekuatan tandingan untuk menjauh. Berulang kali, luka-lukanya bertambah banyak, dan dia tidak bisa mengulanginya lagi. Dengan sungai darah ini, aku tidak bisa melarikan diri. Jika terus seperti ini, aku akan benar-benar mati di sini. Aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan itu. Deng Huo menggertakkan giginya erat-erat. Di matanya, ada rasa enggan yang kuat. Tiba-tiba, Deng Huo berhenti dan berbalik. Berhenti melarikan diri. Jian Wuxiang dan boneka darah juga berhenti. Jian Wuxiang melirik Jian Wuxiang, lalu mengangguk pelan. Dari awal serangan hingga sekarang, 1/4 jam telah berlalu, tetapi boneka darah masih memiliki sisa kekuatan. Mengonsumsi 1 permata darah hanya dapat mendukung boneka darah selama 1/2. Sekarang, aku telah menghabiskan 3 permata darah, tidak hanya membuatnya lebih kuat, tetapi juga membuatnya bertahan lebih lama. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Di sungai darah, Deng Huo tampak berantakan dan menatap Jian Wushuang dengan mata seperti binatang buas. Pendekar pedang. Teriak Deng Huo. Di dekat sungai darah, banyak tim ahli dari dua kubu besar telah menyusul, mengamati pemandangan. Ketika mereka mendengar pendekar pedang, keributan pun terjadi. Pendekar pedang. Pria yang mengejar Deng Huo disebut pendekar pedang. Aku tahu tentang pendekar pedang ini.
Kudengar dia baru saja tiba di daerah dalam. Konon katanya dia memiliki teknik alam yang sangat kuat, tetapi kekuatannya sendiri tidak terlalu kuat. Tapi sekarang, sepertinya kabar angin itu salah. Kekuatan tempurnya mengerikan. Sosok merah di sampingnya seharusnya adalah seorang pejuang boneka. Apakah dia begitu kuat? Sang pendekar pedang tidak hanya memiliki kekuatan dan alam yang dahsyat, tetapi juga memiliki petarung boneka yang hebat. Dia sangat menakutkan. Tuan Deng Huo sudah berhenti berlari. Dia tahu dia tidak punya tujuan dan berencana untuk melakukan pertempuran hidup dan mati. Para ahli yang ada di dekatnya berdiskusi dengan suara pelan. Pendekar pedang. Deng Huo menatap Jian Wuxiang dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Aku akui, aku kalah kali ini. Jangan sombong. Apa yang terjadi hari ini akan berlipat ganda padamu saat kita bertemu lain waktu. Lain kali. Jian Wuxiang sedikit menyipitkan matanya. Deng Huo ini telah dipaksa ke posisi seperti itu. Dia menginginkan, lain kali. Apa? Kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Deng Huo mencibir dengan nada mencemooh, lalu membalikkan tangannya. Sebuah token muncul di tangannya, dengan lambaian aneh di dalamnya. Gelombang itu sangat familiar bagi Jian Wuxiang. Mirip dengan lubang cacing. Itu, Jian Wuxiang menatap token di tangan Deng Huo. Deng Huo juga menatap token di tangannya, tidak mau melepaskannya. Slip transfer ini adalah harta paling berharga yang kumiliki setelah begitu banyak petualangan di rumah gua. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang pernah memaksaku untuk menggunakan token ini, kecuali kamu. Pendekar pedang. Kau bukan siapa-siapa. Aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Namun, pertempuran hari ini akan menjadi batu loncatanmu. Sebentar lagi, namamu akan menyebar ke seluruh Flaming Battlefield. Namun, aku akan menemukanmu dengan sangat cepat. Dan kemudian, aku akan membantaimu sendiri.